Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin membuat video mengenai tugas metode penelitian untuk memilih salah satu topik coding beserta idenya. Perkenalkan, saya Labib Mahya, NIM 055. Perkenalkan, nama saya Irfan Adi, 032. Dan saya Henry Puspita dengan NIM 067. Di sini kita memilih topik coding, yaitu AI atau pengenalan objek. Kami memilih topik AI atau pengenalan objek yang pertama karena topik AI membuka peluang untuk inovasi dan pengembangan teknologi, menghasilkan solusi baru dan membawa perubahan besar di berbagai sektor. Yang kedua, AI yang berdampak besar dalam kehidupan sehari-hari seperti di kesehatan, pendidikan, industri, dan transportasi. Penelitian Anda dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi banyak orang. Dan ketiga, dengan meningkatnya permintaan ahli AI, memiliki topik penelitian dapat membuka peluang karir yang menjanjikan di masa depan. Ide yang kita ambil dari topik AI atau pengenalan objek yaitu sistem pendeteksi kecepatan kendaraan dengan menggunakan metode deep learning. Judul ide kami adalah sistem pendeteksi kecepatan kendaraan dengan menggunakan metode deep learning. Ide ini bertujuan untuk mengembangkan sistem pendeteksi kecepatan kendaraan berbasis deep learning menggunakan OpenCV untuk mendeteksi, melacak, dan menghitung kecepatan kendaraan secara otomatis. Latar belakang dari ide ini adalah yang pertama masalah lalu lintas yang terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama pelanggaran batas kecepatan sering terjadi di jalan raya yang menjadi salah satu penyebab utama kecelakaan lalu lintas. Yang kedua, dibutuhkan sistem otomatis untuk memantau dan menegakkan aturan lalu lintas. Untuk poin yang kedua, ada teknologi yang digunakan. Ada dua, yaitu computer vision digunakan untuk menganalisis data visual seperti gambar atau video. Ada OpenCV dipilih sebagai alat utama karena kemampuannya dalam pengolahan citra digital. Kinerja sistem pendeteksi ini adalah yang pertama pengumpulan data menggunakan data video real time dari situs CCTV jalanan. Yang kedua, pemrosesing data mengurangi gangguan atau noise pada video untuk meningkatkan kualitas analisis. Yang ketiga, perancangan sistem. Perancangan sistem ada beberapa poin. Yang pertama, akuisisi video, tentukan sumber video dan parameter seperti resolusi dan kecepatan frame, pemrosesan, normalisasi intensitas, dan filtrasi gambar. Yang selanjutnya, optimasi model, menyesuaikan parameter untuk meningkatkan akurasi. Yang keempat, analisis data, melakukan pengujian akurasi model dalam mendeteksi dan melacak kendaraan. Kemudian teknologi yang digunakan ada 5, yaitu deteksi kendaraan menggunakan cascade classifier. Yang kedua, pelacak kendaraan menggunakan deep correlation tracker. Yang ketiga, perhitungan kecepatan berdasarkan perubahan posisi kendaraan antar frame menggunakan parameter. Penggunaan parameter ada 2, yaitu ppm, pixel per meter, atau konversi pixel ke meter. Yang kedua, FPS, frames per second, kecepatan frame video. Hasil deteksi kecepatan kendaraan menggunakan metode deep learning ada 5, yaitu 1. Keberhasilan deteksi dan pelacakan, yaitu yang sistem pertama berhasil mendeteksi kendaraan dan melacaknya dengan ID unit di setiap frame video. Yang kedua, kecepatan kendaraan dihitung dan ditampilkan di atas kendaraan dalam video keluaran. Yang kedua, visualisasi output, yaitu menggunakan video hasil deteksi menunjukkan kontak pelacak, yaitu bounding box dengan informasi ID dan kecepatan kendaraan. Yang ketiga, kinerja sistem program mampu memproses video secara real time dan performa diukuran dalam FPS frame per detik. Yang kedua, hasil deteksi akurat meskipun terdapat perubahan posisi atau skala kendaraan. Yang keempat, potensi pengembangan
yaitu yang pertama, sistem dalam diintegrasikan dengan manajemen lalu lintas atau sistem keamanan untuk aplikasi yang lebih luas. Yang kelima, optimasi dan pemeliharaan program dapat ditingkatkan lebih lanjut untuk efisien pemrosesan dan stabilitas kinerja. Kesimpulan, sistem prediksi kecepatan berbasis deep learning menggunakan OpenCV berhasil dikembangkan. Sistem ini mampu mendeteksi, melacak, dan menghitung kecepatan kendaraan secara akurat dari data video real time. Kedua, teknologi ini berpotensi menjadi solusi efektif untuk pemantauan lalu lintas otomatis. Saran yang pertama, dilakukan optimasi lebih lanjut pada model dan parameter sistem agar dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi deteksi serta pelacakan kendaraan. Kemudian, pengujian tambahan diperlukan untuk memastikan performa sistem dalam berbagai kondisi lingkungan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.